Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Urban Channel. Pada sesi ini saya membahas satu topik, memahami makna kenaikan Yesus ke sorga. Adapun teks yang saya mau bahas terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Saya bacakan sekali lagi, kitab Injil Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang saya temukan di dalam ayat ini. Yang pertama, aku datang dari Bapa. Aku di sini tentu menunjuk kepada Yesus. Yang kedua, dikatakan oleh Yesus, aku datang ke dalam dunia. Yang ketiga, Yesus katakan di sini, aku meninggalkan dunia pula. Dan yang keempat, aku pergi kepada Bapa. 4 hal ini menjadi rangkuman singkat dari apa yang sudah dikaryakan oleh Yesus sejak kelahirannya, seluruh perbuatan dalam pelayanannya, bahkan seluruh pengajaran-pengajarannya, dan juga kenaikannya ke surga, terangkum di dalam satu ayat yang sudah saya bacakan ini. Sebelum lebih lanjut saya membahaskan topik ini, Bapak Ibu bagi yang belum subscribe, boleh subscribe. Bapak Ibu bisa komen atau bisa share video ini supaya kita semua sama-sama diberkati dan sama-sama semakin mencintai kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam Alkitab ini. Puji nama Tuhan. Di dalam memahami makna kenaikan Yesus ke surga, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah kebenaran hakiki di dalam iman Kristen. Kekristenan tidak ada artinya jika tidak percaya kepada Yesus yang telah naik ke surga. Dan peristiwa Yesus naik ke surga dapat diketahui di dalam fakta sejarah dan di dalam fakta iman Kristen. Kenaikan Yesus ke surga, ajaran yang menjadi dasar dan menjadi pondasi gereja sejak semula. Maka dikatakan kalau Yesus tidak naik ke surga, maka sia-sialah seluruh karya Yesus, sia-sialah semua perbuatannya. Tetapi Yesus naik ke surga merupakan kesempurnaan dari seluruh karyanya, rancangannya, dan perbuatannya yang agung untuk kita manusia. Maka saya katakan, Yesus naik ke surga merupakan pondasi menjadi dasar dari bangunan kekristenan. Kekristenan akan rontok, kekristenan akan hilang, kekristenan akan punah tanpa kenaikan Kristus ke surga. Karena kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kemuliaan kenaikan ke surga adalah satu hal yang sama ketika kita berbicara tentang iman Kristen. Saya akan mengatakan bahwa kenaikan Yesus ke surga ini memiliki fakta iman. Mengapa saya katakan ada fakta iman di sini? Oleh iman kepada Yesus yang telah naik ke surga, maka orang yang percaya mengalami pembaharuan hidup, yaitu hidup yang penuh pengharapan, penuh damai sejahtera, dan penuh sukacita. Saya mengalami hal ini secara pribadi. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya percaya kepada Yesus yang sudah naik ke surga, maka saya punya pengharapan bagaimana akhir hidupku kalau aku mati. Dan ini menjadi sebuah damai sejahtera ketika aku menjalani seluruh kehidupan. Ada sukacita di dalam pengharapan akan kemuliaan Kristus. Bahkan Kristus menjadi sebuah pengharapan iman yang tidak akan luntur, yang tidak bisa tertukar, yang tidak bisa tergantikan dengan hal apapun. Saya mau katakan bahwa orang yang percaya kepada kenaikan Yesus akan mampu hidup berguna bagi sesama karena Yesus. Kita akan melakukan yang baik, kita akan melakukan yang benar, kita akan berbuat segala sesuatu. Karena nilai-nilai kemuliaan kenaikan Kristus ke surga menjadi sesuatu hal yang begitu kuat
berbicara dan berotoritas di dalam hidup kita. Inilah arti dari sebuah fakta iman, bahwa iman kepada Kristus yang naik ke surga, ada pengharapan, ada damai, ada sukacita. Kita tidak diliputi oleh ketakutan, kita tidak takut mati, kita tidak takut apapun di dunia ini, karena ada kehidupan kekal yang dinyatakan dibuktikan oleh kenaikan Yesus ke surga sebagai pengharapan dan kekuatan iman kita. Dan kenaikan Yesus ke surga juga dapat dibuktikan secara fakta sejarah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengatakan Yesus naik ke surga ini diragukan dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan bahwa kenaikan Yesus ke surga dapat dibuktikan dengan fakta sejarah. Sumber berita tentang kenaikan Yesus adalah Alkitab, di mana Alkitab kita ini telah rampung ditulis pada abad pertama, tahun 40 sampai tahun 90 Masehi. Di mana Alkitab kita ini ditulis oleh para murid dan orang yang sejaman dengan para murid-murid. Artinya, mereka masih mengetahui persis apa yang mereka tulis, dan mereka hidup untuk memberitakan apa yang mereka tulis. Dan Alkitab kita ini sudah digunakan oleh gereja seluruh gereja sejak abad pertama, sejak semula, sebagai dasar ajaran iman Kristen. Ini salah satu fakta sejarah. Bahkan di dalam saya mempelajari, membaca beberapa naskah-naskah buku, dikatakan bahwa kitab-kitab kita ini dalam bentuk manuskrip-manuskrip ada ribuan ditemukan dan sampai sekarang tersimpan dengan bagus. Bahkan di dalam saya membaca data-data, kebenaran tentang Yesus dapat ditemukan di dalam tulisan para sejarawan, sejarawan yang umum atau sejarawan yang non-Kristen pun kita temukan seperti Josephus yang hidup tahun 93 Masehi, Suetonius tahun 75 sampai tahun 160 Masehi, Tacitus tahun 60 sampai 120 Masehi, Pliny the Younger tahun 112 Masehi, Julius Africanus tahun 190 Masehi, Mahabharata Serapion abad ketiga Masehi. Di mana hal ini juga didukung dengan bukti-bukti arkeologis tentang naskah, kitab, dan juga benda arkeologis lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, fakta tentang iman Kristen, di mana ada ajaran bahwa Yesus naik ke surga, terbukti secara fakta iman bahwa kebenaran ini mengubah kehidupan banyak orang. Dan juga fakta sejarah, bahwa ajaran ini memiliki sejarah yang jelas sebagaimana dituliskan di dalam kitab suci kita. Karena itu bacalah kitab suci, pelajari, renungkan, dan lebih lagi kita lakukan. Karena melakukan firman Tuhan itu sesuatu hal yang sangat luar biasa indah, luar biasa berarti. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan, mari kita melihat topik bahasan yang saya mau bahas malam hari pada sesi ini. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kalimat pertama yang saya sorot di sini adalah aku datang dari Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus jelas datang dari Bapa. Jika kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes atau kitab Injil secara keseluruhan dan secara khusus Injil Yohanes, berulang kali Yesus mengatakan bahwa ia datang dari Bapa. Silakan baca Yohanes 3 ayat 31, Yohanes 7 ayat 28-29, dan Yohanes 13 ayat 3. Dan hal ini diakui oleh para murid dan semua orang percaya. Yohanes 16 ayat 30 dan 17 ayat 8. Para murid-murid mengakui bahwa Yesus berasal dari Bapa. Dan semua orang banyak juga yang percaya kepada Yesus mengakui bahwa Yesus datang dari Bapa. Jadi ini sebuah kebenaran yang sangat penting untuk diyakini oleh orang Kristen. Bahwa Yesus itu berulang kali mengatakan bahwa ia datang dari Bapa. Dan saya mau katakan ini meneguhkan iman Kristen, meneguhkan iman saya secara pribadi. Mengapa demikian? Sebab hanya Yesus satu-satunya pribadi yang datang dari surga dari Bapa. Di mana kedatangannya dia datang dalam keadaan sempurna, penuh mujizat. Kelahirannya penuh mujizat, perbuatannya penuh mujizat,
ajaran etika dan moralnya sempurna, hidupnya sempurna. Dan bahkan dikatakan Yesus telah kembali ke surga dalam kemuliaan. Yesus satu-satunya pribadi yang memiliki kehidupan yang begitu agung, begitu mulia, begitu dahsyat kehidupannya. Yesus datang dari surga atau diutus dari surga. Ini menjadi bukti bahwa Yesus sudah ada sebelum ia datang sebagai manusia. Jadi kalau dikatakan Yesus datang dari surga atau Yesus mengatakan dia datang dari Bapa, berarti sebelum dia datang ke dunia ini, ia sudah ada. Dia sudah ada di surga, ia sudah ada di dalam kemuliaan. Bagaimana kita mengetahui bahwa Yesus sudah ada sebelum dia datang sebagai manusia? Hal ini kita bisa dapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Di mana dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya di situ bahwa Allah adalah kekal adanya dan di dalam kekekalan Allah, Allah memiliki firman di dalam dirinya. Karena firman itu di dalam dirinya, maka firman itu kekal. Di mana firman itu bukan ciptaan Allah. Karena kalau firman ciptaan Allah, berarti Allah pernah tidak punya firman. Jadi firman itu kekal ada di dalam diri Allah. Kekal artinya Allah selalu ada bersama firman dan firman selalu ada di dalam diri Allah. Firman itu dalam bahasa Yunani adalah logos. Bisa diartikan ilmu, pengetahuan, hikmat. Dan Allah menjadikan segala sesuatu oleh firman. Kejadian pasal 1. Baru kita melihat lagi di dalam ayat 14 dikatakan bahwa Yesus adalah firman. Firman yang kekal di dalam diri Allah itu datang menjadi manusia. Firman yang kekal dalam hakikat Bapa itu diutus oleh Bapa menjadi manusia. Maka dikatakan dalam ayat 14 Yohanes pasal 1, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita melihat di sini bahwa di dalam firman yang menjadi manusia, Allah memberikan kemuliaan. Di dalam firman yang menjadi manusia, Allah penuhi dengan kasih karunia. Di dalam firman yang menjadi manusia, Allah memberikan kebenaran untuk manusia dibenarkan. Jadi kalau Yesus mengatakan aku datang dari Bapa, menunjukkan bahwa Yesus memiliki hakikat firman, memiliki natur ilahi, memiliki natur kekal. Maka saya katakan di sini sebuah kebenaran yang sangat agung ketika kita memahami bahwa Yesus datang dari Bapa. Saya mau katakan tidak ada manusia yang datang dari Bapa. Adam dan Hawa itu diciptakan dari tanah, di mana tanah itu ciptaan logos. Jadi manusia ini adalah ciptaan, tetapi firman bukan ciptaan. Dan Yesus adalah firman itu sendiri yang olehnya Allah menciptakan segala sesuatu. Sesuatu hal yang sangat mengagumkan ketika kita mengetahui, ketika kita memahami bahwa Yesus datang dari Bapa. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa ia sudah ada sebelum Abraham. Yohanes 8 ayat 58. Aku telah ada sebelum Abraham ada. Ini sebuah pernyataan yang mengagumkan dalam iman Kristen yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah sesuatu yang sosok pribadi yang sangat luar biasa. Dia firman, dia kekal menjadi manusia. Dan Yesus juga mengatakan bahwa ia memiliki kemuliaan di hadirat Tuhan sebelum dunia dijadikan. Ini membuktikan bahwa Yesus datang dari Bapa, artinya dia sudah ada di dalam diri Bapa dan dia memiliki kemuliaan di dalam diri Bapa itu sendiri. Maka dikatakan Yesus di dalam Yohanes pasal 17 ayat 5, bisa Bapak Ibu baca juga di dalam ayat 24 dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini menunjukkan bahwa Yesus sebelum menjadi manusia, dia adalah firman yang kekal di dalam diri Allah. Jadi ketika Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa, ini sungguh menguatkan iman orang Kristen. Bahwa Yesus ini seorang sosok yang berbeda dari semua para nabi. Seorang sosok yang berbeda dari semua tokoh-tokoh agama. Seorang sosok yang mulia, yang agung, yang sempurna. Dan dia adalah firman sang pencipta
yang Allah turunkan dalam natur manusia. Bisakah firman jadi manusia? Allah Maha Kuasa. Itu sangat mungkin sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat diberkati dengan kebenaran ini. Mari kita melihat lagi pernyataan kedua di dalam Yohanes 16 ayat 28 dikatakan, Aku datang ke dalam dunia. Jadi firman datang ke dalam dunia. Sebuah kebenaran yang sangat mengagumkan juga di dalam perkataan yang singkat ini. Yesus datang ke dalam dunia. Allah mengutus firman menjadi manusia. Itulah Yesus untuk melakukan kehendak Bapa. Apa yang menjadi kehendak Bapa sehingga firman-Nya menjadi manusia? Kehendak Bapa adalah penebusan bagi manusia, keselamatan bagi manusia. Saya mau katakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, program penebusan atau program keselamatan, program pengampunan dosa, merupakan janji Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, keturunan wanita akan meremukkan kepala ular. Itu berbicara tentang program penebusan, program kerajaan yang Allah sudah rencanakan sejak manusia jatuh dalam dosa. Bahkan di dalam Kejadian 3:21 dikatakan Allah mempersembahkan atau Allah mengorbankan binatang. Darahnya dicurahkan menjadi sebagai tanda penebusan bagi manusia dan kulitnya menjadi pakaian manusia. Jadi saya mau katakan di sini program penebusan menjadi pengharapan seluruh umat perjanjian lama yang telah digenapi dalam kehadiran Yesus. Jadi saya katakan di sini Yesus datang ke dalam dunia adalah tujuannya untuk menggenapi seluruh program penebusan, program kerajaan yang Allah sudah janjikan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Wow, sebuah kebenaran yang sangat mengagumkan yang Allah kerjakan untuk keselamatan, untuk kebaikan, untuk keindahan hidup kita ini. Maka dikatakan di dalam Yohanes 3:16-18 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal di sini adalah sebuah sebutan kepada firman yang menjadi manusia. Karena firman datang dan keluar dari Bapa, maka dia disebut sebagai anak tunggal. Mengapa disebut bukan anak kembar, tapi anak tunggal? Karena Allah memiliki firman tunggal, maka firman yang menjadi manusia juga disebut sebagai anak tunggal. Tujuannya apa? Supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kehadiran firman menjadi manusia jelas sekali di ayat ini dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita lihat kalimat berikutnya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepada anak tunggal Allah itu, kepada anak tunggal Bapa itu, kepada firman yang menjadi manusia, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepada firman yang menjadi manusia, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi saya menemukan sebuah kebenaran yang sangat agung ketika Yesus berkata, Aku datang ke dalam dunia. Untuk apa Yesus datang? Firman menjadi manusia di tengah-tengah dunia. Untuk mengerjakan program penebusan dan juga program kerajaan bagi manusia mengalami keselamatan, perubahan hidup. Mengalami sesuatu lawatan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu maka Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan keselamatan itu adalah pekerjaan Allah dan Allah sudah berikan kepada firman yang menjadi manusia. Maka firman yang menjadi manusia itulah Yesus itu berkata, Aku mengerjakan apa yang Bapakku suruh tugaskan kepadaku. Kata sang firman. Ingat di sini ya, firman menjadi manusia. Dalam kemanusiaan sang firman, dia melakukan segala sesuatu
untuk menyenangkan hati Bapa yang mengutusnya, untuk keselamatan kita, untuk kita mengalami damai sejahtera yang kekal. Mari kita melihat lagi Yohanes 6 ayat 38-40. Dikatakan oleh Yesus, "Sebab aku telah turun dari surga." Artinya firman menjadi manusia, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, yang mengutus firman jadi manusia. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saya mau katakan kepada kita orang Kristen, ini sebuah kebenaran yang sangat mengagumkan tentang siapa Yesus itu yang datang ke dunia. Dia adalah firman yang agung, yang mulia, diutus Allah menjadi manusia. Wow, saya sungguh sangat diberkati dengan kebenaran ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kedatangan Yesus ke dunia ini, benar-benarlah dia jadi juru selamat. Benar-benarlah dia teladan hidup etika dan moral. Benar-benarlah dia sebagai teladan kita. Benar-benarlah dia gembala kita. Benar-benarlah dia penolong kekuatan kita dalam segala sesuatu. Karena di dalam Yesus inilah segala yang terbaik, segala yang indah, segala yang benar, segala yang mulia Allah sudah sediakan. Mari beritakan kebenaran ini, ajarkan kebenaran ini, supaya banyak orang mengenal siapa Yesus yang luar biasa ini. Wow, saya ulang-ulang katakan wow, karena saya sungguh diberkati, saya sungguh kagum dengan kebenaran-kebenaran ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat lagi kalimat ketiga di dalam Yohanes 6 ayat 28 dikatakan, "Aku meninggalkan dunia pula." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus meninggalkan dunia. Yesus meninggalkan dunia ini setelah ia selesai mengerjakan seluruh kehendak Bapa, mengerjakan kebenaran atau memberitakan kebenaran, Injil keselamatan, bahkan juga mengajarkan tentang segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, supaya manusia itu berkenan kepada Tuhan, baik melalui penebusan, baik melalui ajaran etika dan moral, baik melalui teladan hidup yang sempurna, yang agung dan mulia. Jadi Yesus meninggalkan dunia ini setelah segala sesuatu selesai dia kerjakan. Mengajar, menunjukkan kebenaran, menuntun kepada kebenaran, menebus manusia dari hukuman karena dosa untuk diselamatkan masuk kepada kekekalan. Jadi dikatakan oleh Yesus, aku meninggalkan dunia pula. Kenapa Yesus meninggalkan dunia? Karena Yesus mengerjakan segala kehendak Bapa, segala program penebusan sudah sempurna dikerjakan oleh Yesus di dalam dirinya. Seluruh janji-janji Allah tentang keselamatan, tentang seluruh karya penebusan sudah digenapi oleh Yesus di dalam dirinya. Maka dikatakan oleh Yesus, Yohanes 12 ayat 27-28. Ini sebuah kebenaran yang sangat mengagumkan dikatakan. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Ini merupakan doa Yesus ketika dia hendak ditangkap untuk masuk pada penyaliban. Dia tidak meminta Bapa selamatkan aku, bebaskan aku dari tugas yang mulia ini. Tapi dia tidak katakan, Bapa, aku tidak mau tidak taat kepadamu. Aku mau menunaikan segala tugas yang kau berikan kepadaku sampai selesai, sampai sempurna. Bahkan Yohanes 12 ayat 31-32 bisa baca 46 dikatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Ditinggikan dari bumi artinya Yesus disalibkan. Yesus naik ke surga. Inilah sebuah kebenaran yang sangat agung. Ketika Yesus berdoa, ketika menjelang penyaliban, dia berdoa
sampai keringat bertitik-titik darah. Tapi dia berkata, bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah yang jadi. Mari kita lihat lagi ayat berikut ini Bapak Ibu. Yohanes 17 ayat 3 sampai 4 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus telah mengerjakan program penebusan, keselamatan, ajaran etika dan moral, teladan yang sempurna, sudah sempurna dikerjakan oleh Yesus. Maka Yesus naik ke surga. Puji Tuhan. Mari kita baca Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dan 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya di sini sudah selesai. Seluruh firman Tuhan tentang janji-janji penebusan, janji-janji keselamatan, sudah selesai dikerjakan oleh Yesus. Kebenaran ini menunjukkan bahwa Yesus sudah mengerjakan keselamatan, sudah mengerjakan penebusan, sudah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Maka Yesus berkata, aku meninggalkan dunia pula, karena tugas Yesus sudah selesai. Percayakah Anda tentang apa yang Yesus lakukan? Sungguh sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan ini. Menguatkan kita bahwa Yesus benar-benar agung, Yesus benar-benar mulia. Karyanya sempurna, menjadi jaminan keselamatan kita. Haleluya. Mari kita melihat lagi Bapak Ibu, kebenaran yang agung di dalam Yohanes 16 ayat 28 ini. Dikatakan, dan pergi kepada Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus pergi kepada Bapa ke surga setelah ia mengerjakan program penebusan selesai dengan sempurna. Sekarang ia sedang mengerjakan program kerajaan di surga. Dan kelak Yesus akan datang. Dan dia datang sebagai raja segala raja. Dan dia akan menjadi hakim bagi semua bangsa-bangsa. Wow, luar biasa karya Yesus. Dia kembali kepada Bapa. Di surga dia mengerjakan program kerajaan. Dan dia nanti menjadi raja segala raja. Jadi Yesus pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi manusia yang percaya di dalam kerajaan surga. Atau saya katakan ini mengerjakan program kerajaan bagi kita. Itulah yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Dikatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke surga. Memberikan damai sejahtera dalam hati kita. Bahwa ada pengharapan, ada kemuliaan, ada keagungan, ada kebesaran, ada kehormatan, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita. Oleh karena itu jangan gelisah hatimu. Apapun yang terjadi, selama kita memiliki pengharapan kepada Yesus, jangan gelisah. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Yesus. Di surga, di rumah Bapa Yesus, Bapa di surga, banyak tempat untuk kita. Dan dikatakan oleh Yesus berikutnya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus di surga menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di surga kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Tapi di surga tidak ada bidadari. Tidak ada di sana bidadari seperti lahan prostitusi ya. Tidak ada di sana. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Inilah pengharapan iman Kristen.
bahwa kenaikan Yesus ke surga sebagai bukti bahwa dia mengerjakan program kerajaan dan kita menjadi warga kerajaan surga dan kita memiliki hak, memiliki kepastian, pengharapan yang abadi. Jangan gelisah, jangan takut, jangan gentar. Percaya bahwa Tuhan sudah mengerjakan segala yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, berikanlah hidup ini kepada Tuhan. Lakukanlah apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus naik ke surga, mengerjakan program kerajaan, dan pada waktunya, ia akan datang sebagai raja di atas segala raja, dan sebagai hakim yang adil. Semua orang akan diadili oleh Yesus karena dia hakim yang adil. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 18 dan 28 ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Wow, kebenaran yang luar biasa. Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, tetapi ke tempat kudus kerajaan surga, kerajaan Allah yang agung dan mulia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi ke dalam surga sendiri yang untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Kedatangan Yesus nanti yang kedua bukan lagi untuk memberikan, untuk mengampuni dosa kita, bukan lagi untuk menanggung dosa manusia. Karena itu sudah dikerjakan oleh Yesus kedatangan yang pertama. Program penebusan dikerjakan oleh Yesus kedatangan yang pertama. Tetapi kedatangan yang kedua, dia mengerjakan program kerajaan surga, di mana orang yang percaya kepada Yesus masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang menolak Yesus akan mendapat bagian di dalam kematian yang kekal selama-lamanya. Sangat mengerikan, sangat menakutkan. Jadi sekarang Yesus ada di surga. Dan ini menjadi pengharapan bagi orang Kristen. Kita baca lagi Ibrani 7:24-25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Dalam terjemahan lain dikatakan Yesus sebagai pendua syafaat kita. Dia berdoa untuk kita. Jadi kita tidak pernah berdoa supaya Yesus masuk surga, supaya Yesus selamat. Beda dengan orang lain yang berdoa untuk orang yang diagungkan supaya masuk surga. Setiap sore ya. Tapi kita orang Kristen, kita berdoa bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Dia berdoa, dia menjadi juru syafaat kita. Haleluya. Mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 14-15. Turutilah perintah ini dengan tidak bercatat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus Raja di atas segala raja, memerintah kelak di kerajaan surga, menjadi sebuah pengharapan kita. Bandingkan Kolose 1:16, Wahyu pasal 17:14, dan Wahyu 19 ayat 16. Bapak Ibu, saya masuk kepada penutup. Kenaikan Yesus ke surga memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya. Dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ini berarti hanya Yesus yang naik ke surga sajalah yang mampu memberikan kepastian hidup kekal dan persekutuan dengan Bapa. Saya tidak mau mengikut siapapun selain Yesus, karena hanya Yesus yang sudah naik ke surga dan sudah pasti. Saya tidak mau mengikut siapapun itu, nabi apapun, sebesar apapun dikatakan orang. Kalau dia belum masuk surga, bahkan dia sendiri tidak bisa menjamin dirinya masuk surga. Menurut saya itu iman yang salah, iman yang tidak ada arah, iman yang tidak ada guna. Tetapi saya beriman bahwa Yesus ada di surga. Karena dialah pemilik dan penguasa di surga, maka dialah yang bisa menjamin saya masuk surga. Kalau Yesus belum masuk surga,
Dia berkata dia akan bawa saya masuk surga. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Tapi karena Yesus benar-benar sudah di surga, maka dia benarlah bisa menjamin saya masuk surga, dan saya percaya. Dan sudah ada bukti sejarah dan bukti iman yang saya sudah tunjukkan tadi. Kenaikan Yesus ke surga untuk menyatakan satu babak baru dan suatu tugas baru yang perlu dikerjakan oleh murid-murid dan orang percaya sepanjang masa sampai Yesus datang dengan memberikan hadirnya Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Ia sudah masuk ke dalam kemuliaan sebagai Raja atas kehidupan dunia. Yesus itu memberi pesan kepada kita, kepada murid-muridnya waktu itu, dan kepada gereja sepanjang masa, untuk menjadi saksinya di seluruh dunia. Artinya, kenaikan Yesus ke surga, Dia memberikan tugas, amanat agung, bagi gereja, bagi orang percaya, untuk terus memberitakan Injil ke seluruh dunia, agar manusia kembali kepada hakikatnya, karena dunia terancam kepunahan akibat dosa. Kisah Rasul 1 ayat 7-8. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu Yesus datang mendirikan kerajaan yang kekal, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita orang Kristen diberikan Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga. Tetapi Roh Kudus bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi supaya kita menjadi saksi. Maka saya katakan, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang berani bersaksi, orang yang berani menceritakan Yesus. Jangan engkau katakan engkau memiliki Roh Kudus kalau kau tak berani ceritakan Yesus kepada orang lain. Jangan katakan engkau memiliki Roh Kudus kalau engkau tidak menjadi garam dan terang dalam kehidupanmu di tengah-tengah masyarakat. Karena Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi saksi, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, bukan hanya di Samaria, tetapi sampai ke ujung-ujung bumi. Matius 28 ayat 18-20 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan kepada kita bukan untuk menikmati sendiri, tetapi supaya kita bisa menjadi saksi Injil bagi banyak orang. Sudahkah kita memberitakan tentang Yesus yang datang ke dunia ini, yang melakukan karya yang agung, yang sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi yang percaya? Mari jawab di dalam hati masing-masing. Jadi, Tuhan memberikan kita Roh Kudus supaya kita menjadi saksi. Tuhan memberikan jaminan penyertaan sampai akhir zaman kepada kita, supaya kita menjadi saksi. Maka saya katakan, jangan engkau berkata Tuhan dahsyat, Tuhan Maha Kuasa, tapi engkau sendiri tidak mau menjadi saksi. Jangan engkau berani berkata Tuhan luar biasa, Tuhan hebat, Tuhan pelindung, Tuhan penolong, tapi engkau tidak mau menjadi garam dan terang dalam kehidupan. Engkau penipu, engkau berbohong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna teologis dari kenaikan Yesus adalah untuk menggenapi dan menunjukkan kemuliaan dan kekuasaan Kristus yang mengatasi segala ciptaan. Kenaikan Yesus ke surga, Dia menunjukkan bahwa Dia sudah mengalahkan dosa, Dia sudah mengalahkan dunia, Dia sudah mengatasi segala dunia. Gravitasi bumi dikalahkan oleh Yesus. Luar biasa. Kenaikan Yesus ke surga memberikan pengharapan dan kebenaran akan janjinya, bahwa Dia menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan ragu kepada Yesus lagi. Cintailah Yesus. Lihatlah kehidupan Yesus. Teladani dan lakukanlah ajaran-ajaran Yesus. Maka engkau akan mengalami damai sejahtera yang tak terkatakan, yang tak terbandingkan dalam hidup ini. Haleluya. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Shalom, shalom, shalom.